Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar ya dari kitab para ulama kita, yang dimana kita masih membahas tentang Kitabul Kabair, ya, kitab yang berisikan tentang dosa-dosa besar yang harus kita jauhi bersama, sehingga kita menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat, menjadi orang-orang yang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, suri tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel ini, ya, channel Masjid Nurul Sunnah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati teman-teman sekalian. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kabair, dosa besar, yaitu kita akan melanjutkan ke pembahasan dosa besar yang ke-50 ya, dosa besar yang ke-50, yang dimana ini adalah merupakan dosa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mewanti-wanti kepada kita, memberikan ultimatum kepada kita, memberikan rambu-rambu kepada kita, ya, agar kita tidak mengikuti dari apa yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu dari dosa-dosa yang ada, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka dimurkai, dan kita juga menjadi orang-orang yang terlepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala biidznillah, ya, kalau kita mau menghindari, mau mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang mereka lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukuman di dunia. Ya, bukan berarti ketika disegerakan hukumannya di dunia kemudian mereka selamat di akhirat, tidak. Waliyadzubillah, ya. Tidak demikian. Mereka di dunia pun diazab, di dunia mereka mendapatkan siksa, terlebih lagi nanti di akhirat. Ya. Ini kita bisa saksikan banyak sekali kisah-kisahnya di dalam Al-Qur'an yang kita harus menjadikan ibrah, kita harus menjadikan, ya, pelajaran dari apa yang mereka lakukan, ya, agar kita menghindari segala dosa-dosa yang ada, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan hati tahiran, dalam keadaan hati ini yang suci, hati yang bersih, hati yang di dalamnya ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun dosa besar yang ke-50 yang akan kita bahas adalah al-baghyu, ya. Al-baghyu adalah itu bertindak melampaui batas, ya. Man tajawaza ma tajawaza bihil abdu haddahu, ya. Seorang hamba yang dia itu melampaui batas dari yang telah Allah Subhanahu wa taala izinkan, ini artinya adalah, ya, at-tughyan atau al-baghyu, ya. Al-baghi, maka ini adalah perbuatan yang merupakan kezaliman di atas kezaliman, ya, agar kita tidak terhindar atau agar kita terhindar dari apa yang
disebutkan dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita baca apa yang ada yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya tentang masalah al-baghyu, innamas sabil 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya as-sabil, yaitu dosa di sini ya maksudnya. Sungguhnya dosa itu adalah atas orang-orang yang menzalimi ya, orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, wa yabghuna fil ardi, dan dia melampaui batas di muka bumi. Ya. Dia berbuat zalim, berbuat seenaknya, berbuat ya tidak sewajarnya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah al-baghyu fil ardi, di muka bumi ini. Ya, karena kita hidup di muka bumi, hidup di dunia. Kita bersama tetangga, kita bersama masyarakat, kita bersama keluarga, ya. Mereka punya hak, kita juga punya kewajiban. Maka seharusnya kita ya menyesuaikan diri dari hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Kewajiban apa saja kita sebagai manusia, sebagai khalifah fil ardi, ya, sebagai penghuni di muka bumi ini, apa yang harus kita lakukan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu yang wajib maupun hal-hal yang mubah. Harus senantiasa kita jalankan. Ya. Fungsi kita sebagai khalifah fil ardi. Ya, kalau kita melampaui batas, kita berlebihan, tidak sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala izinkan, ya, ini akan menjadikan bumi ini rusak. Dhaharal fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, nampaknya adanya kerusakan di muka bumi ini, kerusakan di darat maupun di lautan, ya karena perbuatan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang mereka berbuat zalim, berbuat seenaknya sendiri di muka bumi ini, baik di bumi, di daratan maupun di lautan. Ya. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga melampaui batas di muka bumi tanpa ada hak di dalamnya. Tanpa ada hak. Ulaika lahum 'adzabun alim. Nah, orang yang melakukan dosa, ya, dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, serta dia melampaui batas, ya, di muka bumi ini tanpa ada hak di dalamnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum 'adzabun alim. Mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkharu ahadun ala ahadin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mewahyukan kepadaku, ya, Allah itu telah mewahyukan kepadaku, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, hendaklah kalian antawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin. Hendaknya kalian itu bertawadu. Ya, tawadu, sikap tawadu itu subhanallah. Ya, banyak kesulitan bagi banyak orang. Banyak orang yang kesulitan untuk mempraktikkan rasa tawadu, sifat tawadunya dia. Orang kalau sudah merasa merasa wow, ya, merasa dirinya sudah di atas, ya, padahal di atasnya dia itu ada yang di atas lagi, ya, merasa dirinya itu memiliki ilmu, ya, padahal di atas dia ada orang yang lebih pintar lagi, lebih banyak ilmunya. Orang yang memiliki jabatan merasa dirinya paling tinggi, padahal di atasnya masih ada orang yang memiliki jabatan di atas dia, ya. Baik kedudukan, keilmuannya dia maupun hartanya dia. Kalau dia udah merasa tinggi, padahal ternyata masih ada yang lebih tinggi lagi. Bahkan di sana, di atas sana ada yang maha tinggi, ada yang maha kaya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekayaan, ya. Ada Allah Subhanahu wa taala di sana. Tapi ketika orang-orang itu merasa dirinya di level yang di atas, akhirnya susah untuk bertawadhu. Ya, padahal nggak ada apa-apanya.
Apa yang mau kita banggakan dari harta kita? Apa yang mau kita banggakan dari ilmu kita? Apa yang mau kita banggakan ya dari jabatan kita? Nggak ada. Kalau kita tidak amanah dengan apa yang kita miliki, ya percuma. Buat apa? Sikap tawadhu itu adalah merupakan akhlak yang sangat mulia sekali, sebagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki sifat tawadhu. Ya, kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau main-main dengan anak-anak, salam nyapa dengan anak-anak. Ya kita ya baru naik mobil aja, ya anak-anak itu main di sebelah mobil itu, awas jangan dekat-dekat nanti rusak. Ya Allah, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau menyapa anak-anak yang lagi main, ya Abu Umair ma fa'ala Nughair, wahai Abu Umair, anak kecil. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nughair itu, ya burung kamu yang kecil, ternyata burung kecilnya itu mati. Disapa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang di sekitar? Ya ini adalah menunjukkan ketawaduannya beliau. Nah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar apa? Agar kalian itu tawadhu, ya. Antawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin. Agar kalian itu bertawadhu sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan dirinya atas diri orang lain. Kalau kita punya sifat tawadhu, ya, sikap merendah gitu ya, melihat dirinya itu nggak ada apa-apanya pada dasarnya, biasa aja, dia akan senantiasa menghormati orang lain. Dia tidak akan ya merasa lebih bangga, ya. Dia tidak berbangga-bangga dengan apa yang dia miliki sehingga merendahkan orang lain. Nah, biasanya kalau ada sifat sesuatu, ya pastinya akan berdampak pada sifat yang lainnya. Kalau dia membanggakan dirinya, sombong dengan dirinya, angkuh dengan apa yang dia miliki, ya otomatis dia akan merendahkan orang lain yang derajat dan harkat serta martabatnya itu di bawah dia, di matanya dia, menurut kacamatanya dia. Padahal kalau menurut Allah Subhanahu Wa Taala belum tentu dia itu lebih hina, bahkan bisa jadi kita lebih hina daripada dia. Wala yafkharu ahadun ala ahadin, serta ya tidak bersikap ya melampaui batas, serta tidak wala yabghi ahadun ala ahadin, tidak melampaui batas antara satu dengan yang lain. Wala yafkharu ahadun ala ahadin, tidak membanggakan dirinya dengan diri orang lain, tidak berlebihan, tidak berbangga-bangga, serta melampaui batas dari hak-hak yang seharusnya ya dia dapatkan. Ya, lihat bagaimana Firaun, gara-gara dia itu merasa dirinya itu seorang raja, dia merasa memiliki segala apa yang ada di Mesir. Akhirnya apa? Mengaku dirinya Tuhan. Ya. Meminta kepada masyarakat yang ada untuk menyembah dia. Ya, memperbudak, menjadikan manusia itu seperti budaknya dia. Melakukan seenaknya sendiri. Ya, yudzabbihuna abna'akum. Dia itu menyembelih anak-anak kalian, ya Allah. Nah, ini dari mana? Ya karena sifatnya dia itu, ya. Karena sifat melampaui batasnya itu, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya agar kalian itu bersikap tawadhu, bertawadhulah. Ya. Orang kalau sudah berada di level atas, merasa dia paling tinggi, dia merasa ya harus yang dihormati, itu biasanya ya aneh-aneh. Ya. Padahal pada dasarnya dia itu tidak apa-apa. Tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling Allah Subhanahu Wa Taala pandang adalah orang yang bertakwa. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakinallaha yanzuru ya ila qulubikum. Allah Subhanahu Wa Taala la yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat dari badan kita. Nah, tidak melihat dari gantengnya kita, cantiknya kita, enggak. Ya. Walakinallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Allah melihat dari amal kita dan perbuatan kita. Ya.
dari hati kita seperti apa. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kama qala Nabi sallallahu atau kama qala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa fil athar, dan di dalam athar ya, dikatakan lau bagha jabalun ala jabalin la ja'alallahu al-baghiya minhu madakka. Kata beliau rahimahullah taala, kalau seandainya ya ada jabalnya, seandainya itu ada gunung yang melampaui batas terhadap gunung yang lain, ya, sok-sokan, gaya-gayaan, ya, itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat ya, subhanallah, jabal itu umurnya udah berpuluh-puluh tahun, bahkan ribuan tahun. Tapi subhanallah, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada yang di muka bumi ini maupun yang ada di langit, mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka lakukan. Nah, kalau seandainya satu dosa aja, satu hal aja mereka lakukan, dari misalnya si gunung ini melampaui batas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, sok-sokan, maka kata Allah Subhanahu wa taala ya, atau kata beliau rahimahullah taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan ya menjadikan gunung yang lain itu hancur berantakan. Kalau seandainya satu gunung kepada gunung yang lain dia itu melampaui batasnya, ya, maka gunung tersebut akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uquba fid dunya ma'a ma yaddakhiruhu lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahimi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya. Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia ini untuk orang tersebut, ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah, ya, dengan di samping hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tangguhkan, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala ya kesampingkan, Allah Subhanahu wa taala sediakan di akhirat kelak. Nanti dulu, yang di akhirat itu nanti. Tapi disegerakan di dunia. Ya. Di dunia dapat, di akhirat nanti juga dapat. Rugi dua kali. Ya. Di dunia rugi, di sana juga rugi. Ya Allah. Terus apa yang dia dapatkan? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, minal baghi wa qati'atir rahim. Ya, dua dosa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hukumannya akan disegerakan di dunia, ya, dan juga akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya di akhirat pula, yaitu selain tindak melampaui batas, ya, dan memutus hubungan tali silaturahim dengan keluarganya dia, dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dengan pamannya, dengan bibinya. Ya, ini adalah merupakan dosa yang akan Allah Subhanahu wa taala segerakan hukumannya di dunia. Di akhirat pun akan dapat. Nah, maka dari sini kita harus apa? Harus bersikap ya tenang, jangan sombong, jangan angkuh, ya, jangan berlebihan. Ya, kemudian juga kita harus apa? Harus menjaga hubungan tali silaturahim dengan keluarga kita. Waqad khasafallahu biqarun al-ard hina bagha ala qaumihi, ya. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala itu telah menenggelamkan Qarun, ya, ke bumi ini, ke dalam bumi. Ditenggelamkan ke dalam bumi ketika dia itu melampaui batas terhadap kaum-kaumnya. Ya, dia berlebihan terhadap kaumnya. Ya, dia menolong Firaun. Ya, telah menjadikan Musa alaihissalam terfitnah. Ya, mengikuti apa yang diinginkan Firaun. Dia juga kufur pada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqad akhbarallahu ta'ala anhu biqaulihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengabarkan tentang dia di dalam firman-Nya, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim.
sungguhnya Qarun itu adalah merupakan ya dari kaumnya Musa, fabagha alaihim, maka dia pun melampaui batas ya, berbuat melampaui batas kepada kaumnya. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala dari kisah yang ada ya disebutkan di sana bagaimana keadaan Qarun ya, yang dimana dia itu mengatakan ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang sangat banyak ya, dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan bahwa sungguhnya saya itu dikasih atas ilmu yang saya miliki. Harta ini ya dari kepintaran saya, dari otak saya. Saya pintar ya wajarlah dapat harta banyak. Saya punya bakat ya wajarlah saya jadi orang kaya. Ya, dengan kegigihan yang saya miliki sehingga saya menjadi orang yang terpandang. Enggak. Ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya, enggak bakal dia dapat. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepadanya ya untuk mendapatkan harta segitu banyaknya, yang dia kalau dikeluarkan itu harta digotong sama orang yang paling kuat, banyak banget juga masih banyak, saking banyaknya itu harta ya. Tapi lihat akhirnya dari apa yang dia lakukan. Fa khasafna bihi wa bidarihil arda, maka kami pun tenggelamkan dia bersama ya istananya ke dalam bumi ini. Semuanya, dirinya serta harta-hartanya dan istananya masuk ke dalam bumi, ditelan bumi. Nah, qala Ibnu Jauzi fi baghi Qarun aqwal. Ibnu Jauzi rahimahullah taala yang mengomentari tentang apa yang dilakukan oleh Qarun, ya ada beberapa alasannya. Ada beberapa alasan, dan ini adalah berbagai pendapat dari apa yang telah dinukilkan oleh Ibnu Jauzi. Ahaduha annahu ja'ala lil baghiyah ja'lan. Annahu ja'ala lil baghiyah ja'lan ala an taqdhifa Musa alaihi salam binafsiha fafa'alat fastahlafaha Musa ala ma qalat fa akhbarat biqissatiha ma Qarun wa kana hadha baghyuhu. Qala Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu mengatakan bahwa ternyata Qarun itu menyuruh seorang baghiyah ya, seorang pezina, seorang pelacur yang dia itu disuruh untuk menuduh Nabi Musa alaihissalam ya tentang apa yang dilakukan Musa kepadanya. Ya, dia menuduh Musa bahwa Musa telah berbuat zina dengannya, dengan pelacur itu. Yang pelacur. Ya, yang penting dapat duit. Bodoh amat kehormatannya. Ya, kalau orang terhormat nggak mau kayak gitu. Disuruh-suruh yang mengatakan bahwa dirinya telah dizinai oleh atau berhubungan badan dengan orang tersebut, nggak mau orang yang terhormat. Pelacur mah yang penting dapatnya duit. Nah, ketika Musa alaihi salam mendengarkan hal itu, dituduh seperti itu, fastahlafaha, maka Musa alaihi salam meminta agar dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia tidak mau ya. Ternyata dia malah mengatakan bahwa dia itu ya sebenarnya disuruh oleh Qarun ya. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Wa tsani annahu bagha bil kufri billahi azza wa jal. Ya qalahu Dhahhak. Ad-Dhahhak itu mengatakan bahwa kenapa Qarun itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala demikian, karena dia melampaui batas dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena perbuatannya yang sudah melampaui batas yang menunjukkan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia tidak menisbatkan hartanya ini kepada Allah, menisbatkan bahwa ini adalah hartanya dia, hasil jerih payahnya dia, hasil ilmunya dia, hasil bakatnya dia. Ya. Maka ini adalah perbuatan kufur. Nah, wa tsalits bil kufri qalahu Qatadah. Ya, Al-Imam Qatadah mengatakan bahwa melampaui batasnya itu karena kekufurannya dia sendiri, kufur. Memang dia orang yang kafir. Warabi', ada yang keempat, annahu atala thiyabahu shibran. Qalahu Atha al-Khurasani. Atha al-Khurasani mengatakan bahwa ya kenapa dia demikian? Ya karena ya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah
ya memanjangkan bajunya ya sampai ke bawah shibran sekitar 1 jengkal. Nah, kemudian pendapat yang kelima, annahu kana yakhdimu Fir'aun fa'atada 'ala bani Israil fadzalamahum. Hakahul Mawardi. Ya, Imam Mawardi mengatakan bahwa kenapa dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, disegerakan hukumannya karena dia telah membantu Firaun sehingga dia itu ya menindas Bani Israel, kaumnya Musa alaihi salam. Nah, dan berbuat zalim kepada mereka. Qauluhu ta'ala fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Ya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, maka kami tenggelamkan dia bersama istananya ke dalam bumi. Ya, lama amara Qarun al-baghiyya biqadfi Musa ala ma sabaqa syarhuhu ghadiba Musa. Ya, kata ya Al-Imam rahimahullah taala, Imam Dahabi, ya bahwa maksud ayat ini, kapan ini terjadi? Ya ketika Qarun itu menyuruh pelacur tersebut untuk menuduh bahwa Musa alaihissalam telah berbuat zina kepada dia, berbuat zina dengannya. Ya, maka Musa alaihissalam pun marah, fada'a alaihi, maka dia pun berdoa kejelekan kepada Qarun. Fa'auhallahu ilaihi inni qad amartul arda an tuti'aka famurha. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya bahwa Allah itu menyuruh kepada bumi agar dia itu mentaatimu, wahai Musa. Ya, maka suruhlah dia, terserah kamu. Nah, mau apa yang kamu suruh kepada bumi, silakan suruh saja. Dia akan mentaati apa yang kamu suruh. Apa yang kau perintahkan, dia akan melakukan. Faqala Musa, ya ardu khudihi fa'akhadathu hatta ghayyabat sarirahu. Ya, maka Musa alaihissalam mengatakan, wahai bumi, ambillah dia, makanlah dia. Maka bumi pun menelannya, ya sampai istananya pun kemakan. Ya. Sampai istananya dia atau tempat tidurnya dia itu kemakan, ketelan bumi. Falamma ra'a Qarun dzalika nasyada Musa birahim. Ya, birahmi. Maka ketika Qarun itu melihat apa yang terjadi, maka dia pun berbelas kasih kepada Musa. Ya, berbelas kasih kepada Musa, minta tolong, jangan. Ya, jangan lakukan itu. Maka Musa alaihissalam pun mengatakan, ya ardu khudih fa akhadathu hatta ghayyabat qadamaihi. Ya, maka Musa pun masih saja mengatakan kepada bumi, wahai bumi, telan dia sampai kedua kakinya ini pun tidak terlihat, tertelan oleh bumi. Fama zala yaqulu ya ardu khudih hatta ghayyabathu. Masih saja Musa alaihissalam, ya ketika melihat keadaannya Qarun demikian, ya Musa alaihissalam masih mengatakan kepada bumi, ya untuk menelan dia. Maka bumi pun menelan dia, ya sampai melenyapkan dia dari muka bumi ini, ya sampai enggak ada, tertelan di dalam bumi. Fa'auhallahu ilaihi ya Musa wa izzati wa jalali law istaghatha bi la aghathuhu. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya, wahai Musa, ya demi kemuliaanku, ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sifatnya, demi kemuliaanku, kalau seandainya dia itu beristighatsah, meminta pertolongannya itu padaku, la aghathuhu, pasti aku akan menolong dia. Tapi dia minta tolongnya kepada siapa? Pada kamu, ya pada Musa. Maka aku biarkan dia sampai tertelan ke dalam bumi ini, ya karena tidak meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas mengatakan, fa khasafat bihil ardu ilal ardi sufla. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taalaan, ya Qarun itu tertelan ke dalam bumi yang paling dangkal, paling bawah. Ditelannya sampai bawah sana, ya paling dasar dari dasar bumi ini. Adapun Samurah Ibnu Jundub itu mengatakan, innahu kana yaum
yakhsifu bihi qamah, ya. Innahu kulla yaum, ya, kulla yaum yakhsifu bihi qamatan. Ya, sungguhnya dia itu tiap harinya tertelan satu tubuhnya, ya, setinggi dia. Ya, sehari berikutnya tertelan lagi setingginya dia, tertelan lagi. Ya, jadi sampai dalam banget. Naam. Setiap harinya tertelan setinggi badannya dia, tertelan. Qala Muqatil, adapun Muqatil mengatakan falamma halaka Qarun qala banu Israil innama ahlakahu Musa liya'khudha. Naam. Adapun Muqatil mengatakan, maka ketika Qarun itu binasa, Banu Israel mereka mengatakan, ya Musa itu ya membinasakannya itu karena apa? Pengen ngambil hartanya, pengen ngambil istananya. Fakhasafallahu bidarihi wa malihi ba'da 3 ayyam. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menelan, membumi hanguskan, ditelan semua harta-hartanya Qarun sampai istana-istananya. Semuanya di dalam bumi ini. Ya, famakana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Maka enggak ada orang, ya, enggak ada sekelompok pun yang mereka menolong Qarun, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak ada yang bisa nolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal muntasirin. Dan tidak pula mereka adalah merupakan orang-orang atau dia itu merupakan orang-orang yang diselamatkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adalah hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membangkang Allah, ya, orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dia itu apa? Menisbatkan apa yang Allah berikan kepadanya itu dinisbatkan pada dirinya sendiri, bahwa dia yang mendapatkan, ya, bahwa dia yang bisa mendapatkannya karena dia bisa mendapatkannya karena dari apa yang dia miliki, keilmuan yang ada, bakatnya dia dan seterusnya. Waliyadzubillah. Nah, makanya kita ya selalu melihat bagaimana keadaan kita, ya, sebagai seorang muslim. Ya, kalau kita tidak dalam keadaan yang sempit, ya, kita selalu menjadi orang yang sabar. Ya, kalau kita dalam keadaan lapang, kita harus menjadi orang-orang yang bersyukur dengan menjadikan segala apa yang kita miliki untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah kepadanya, ya, sebagai bekal kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan yang singkat ini bermanfaat, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, serta yang salah datangnya dari diri saya pribadi serta dari setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, mengampuni semua kaum muslimin yang hidup maupun yang sudah mati. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.